Selamat datang di Bahas Info. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kita sebagai seorang anak selalu menganggap ayah kita pahlawan, tanpa terkecuali dalam serial Kamen Rider. Terdapat beberapa ayah yang selain berperan sebagai seorang pahlawan bagi anaknya, namun ia juga berperan sebagai seorang pahlawan bagi banyak orang. Berikut kami persembahkan beberapa ayah hebat yang juga merupakan seorang Kamen Rider. Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah lebih baiknya untuk kalian semua subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami makin semangat membuat video pembahasan seperti ini lagi. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Delapan, Fukamiya Hayato. Hayato merupakan ayah dari Kento, sang Kamen Rider Espadas. Pada awalnya Hayato memiliki penglihatan akan dunia yang akan hancur. Hal ini membuatnya bekerjasama dengan Master Logos agar bisa menghentikan kehancuran dunia. Akan tetapi itu semua sia-sia karena ia harus kalah dari tangan Kami Jodaichi, sang Kamen Rider Saber sebelum Toma. Akan tetapi kita tahu bahwa ternyata Hayato telah diselamatkan oleh Tassel dan menjadi seekor burung yang bercahaya. Singkat cerita, sebelum Toma mendapatkan final formnya, Hayato bertemu kembali dengan Kento dan mengungkapkan betapa bangganya ia kepada Kento. Kemunculan terakhir dari Hayato adalah saat ia dan seluruh pengguna pedang suci berkumpul untuk menciptakan pedang terkuat yang dapat membuat Toma menjadi Kamen Rider Cross Saber. Tujuh, Ogami Ryo. Ogami Ryo merupakan anggota tertua Sword of Logos generasinya Toma. Selain daripada itu, ia memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Sora. Yang paling dewasa di antara tim dan memiliki seorang anak, menuntut Ogami agar lebih bersikap dewasa. Ogami berubah menggunakan Dogokuken Gekido dan menggunakan Wonder Ride Book Genbu Shinwa untuk berubah. Ogami juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Terlihat saat pertarungan dirinya melawan Toma, Toma kalah telak saat itu juga karena serangan yang digunakan oleh Ogami. Sofueki, Kamen Rider Wise Man. Sofueki pada awalnya adalah seorang fisikawan. Setelah kematian sang putri Koyomi, Fueki menemukan Underworld, dan ia adalah orang yang pertama kali melakukan upacara sabat. Ia mendekati Haruto sebagai penyihir putih misterius, dan ia juga yang sudah memberikan Haruto driver untuk berubah menjadi Kamen Rider Wizard. Ia menitipkan Koyomi pada Haruto agar Haruto bisa menjaga Koyomi sampai ritual sabat selanjutnya dimulai. Karena kecintaan terhadap sang anak, membuat Fueki melakukan upacara sabat agar Koyomi kembali hidup. Selain itu, Fueki juga memiliki wujud pantomnya disebut sebagai Wasman. Katsuragi Shinobu. Pada awalnya kita diceritakan bahwa Shinobu sudah meninggal. Akan tetapi semua berubah saat kemunculannya di depan para rider. Katsuragi Shinobu diceritakan bekerja untuk Evolve. Akan tetapi ia mengkhianati Evolve saat punya kesempatan. Kesempatan itu terjadi saat ia berhasil menyegel Evolve ke dalam wadah. Akan tetapi Evolve berhasil melarikan diri, dan kali ini Evolve menghabisi nyawa Shinobu. Sebelum kematiannya, ia berpesan kepada anaknya bahwa ia mempercayakan semuanya pada anaknya, dan ia mengaku gagal sebagai seorang ayah. Dan ia juga berkata bahwa anaknya sudah mulai lebih tinggi dari dirinya. Empat, Dharma Masamune. Pada awal debutnya, ia diceritakan dalam penjara saat Kujo Kiria menemuinya. Saat dirinya bebas dari penjara, ia mulai rencananya dan berubah menggunakan Bug Visor's Way dan menggunakan gadget Kamen Rider Chronicle untuk berubah menjadi Kamen Rider Chronos. Ia juga memiliki kemampuan menghentikan waktu. Hal ini membuat para rider dalam serial Kamen Rider XD kesulitan menghadapinya. Selain itu, ia juga berperan sebagai antagonis utama sampai serial Kamen Rider XD tamat. Walaupun peranannya sebagai antagonis utama, akan tetapi pada V-Cinema Kamen Rider Laser dan Kamen Rider Genmu, ia berpesan pada Kiria untuk menghentikan anaknya.
Selain itu, pada mini series Kamen Rider Towser, Masamune akhirnya bisa berdamai bersama anaknya. Tiga, Hiden Soreo. Hiden Soreo merupakan seorang human gear yang diciptakan oleh kakek Aruto untuk menemani Aruto waktu kecil. Hiden Soreo banyak diceritakan dalam movie Kamen Rider Zero One dan Kamen Rider Zio. Ia diceritakan sebagai orang yang melindungi human gear, dan ia berniat untuk mewujudkan impian Aruto, yaitu dunia di mana human gear dan manusia bisa saling tertawa satu sama lain. Singkat cerita, Soreo dimanfaatkan oleh Art yang sudah mencuci otak temannya Soreo yang bernama Will, yang membuat Soreo juga terpengaruh oleh hal tersebut. Pertarungan terjadi melawan Aruto, yang mana pertarungan ini dimenangkan oleh Aruto. Pada akhir hayatnya, Soreo pun tersenyum kepada Aruto, sesuai dengan impian Aruto itu sendiri, membuat ayahnya bisa tersenyum. Dua, Takayama Jin. Pada season awal, Jin dijelaskan melindungi manusia dan akan menghabisi semua Amazon tanpa terkecuali, yang mana itu bertentangan dengan Haruka yang ingin melindungi manusia dan Amazon yang belum lepas kendali. Pada season 2, kita diperkenalkan karakter baru yang bernama Chihiro. Seiring berjalannya waktu, Chihiro diketahui sebagai anak Jin, dan pada awalnya Haruka mencoba melindungi Chihiro dari Jin. Akan tetapi, Chihiro merupakan Amazon yang berbahaya karena ia tidak dapat mengontrol dirinya. Hal ini pula lah yang membuat Haruka juga harus menghentikan Chihiro. Pertarungan terjadi antara Chihiro melawan ayahnya dan Haruka. Walaupun pertarungannya tidak diperlihatkan, akan tetapi pada panel terakhir diperlihatkan bahwa gelang yang Amazon dipakai oleh Chihiro dan Iyu sudah berlumuran darah. 1. Otoya Kurenai. Kamen Rider Kiva memiliki dua jalan cerita, yang mana cerita utama fokus kepada sang anak Kurenai Wataru, sedangkan cerita kedua fokus pada sang ayah Kurenai Otoya. Kurenai Otoya adalah seorang jenius dalam bermusik, terutama alat musik biola. Otoya memiliki karakteristik yang terlalu percaya diri, sehingga ia selalu menggoda banyak wanita. Salah satunya adalah Yuri. Otoya bersaing mendapatkan Yuri dengan Jiro. Singkat cerita, Otoya memenangkan hati Yuri. Akan tetapi, Otoya bertemu dengan seorang gadis bernama Maya. Tanpa ia ketahui, Maya adalah istri dari King Fangire. Hal itu menyebabkan Otoya harus melawan King dengan iksa sistem yang belum memadai pada masa itu. Akhirnya membuat Otoya harus menggunakan Kiva Blade yang digunakan oleh King. Kiva yang tidak menyukai sikap King terhadap Maya mau membantu Otoya. Akan tetapi, energi kehidupan dari Otoya akan diserap oleh Kiva Blade. Singkat cerita, Otoya terus menggunakannya sampai pada pertarungan akhirnya. Ia berhasil mengalahkan King. Ia juga sempat menemui teman-temannya juga. Pada akhirnya, Otoya dan Maya pergi ke taman, di mana di sana Otoya bermain biola. Saat scene berganti, Otoya telah tertidur di pangkuan Maya, yang mana dalam tidurnya ia kelihatan sangat tenang. Dan saat itu juga Otoya meninggal. Terima kasih sudah menonton video pembahasan dari kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar channel ini makin berkembang dan kami makin semangat membuat video pembahasan seperti ini lagi. Silahkan komen di bawah jika bagi beberapa rider yang pantas dimasukkan dalam daftar list ini. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai next and bye bye.